Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat saudaraku dan sahabatku semuanya. Saya sekarang berada di sebuah komplek pemakaman tua yang terletak di Sukabumi. Lebih tepatnya di sebuah Kampung Limbangan, Desa Limbangan, Sukaraja, Sukabumi. Kali ini saya mau mereview sebuah keberadaan misteri di balik pohon jajawai ini yang diperkirakan usianya udah mencapai ratusan tahun. Dan kalau kita lihat ini, kita bisa bayangkan, bisa kita memegang berkeliling itu mungkin 10 orang, saking besarnya gitu. Nah, sebelum dilanjut videonya, seperti biasa saya doakan bagi sahabatku dan saudaraku semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dikasih umur yang panjang dan barokah untuk selalu taat beribadah, juga dikasih kelancaran dalam setiap aktivitas. Juga bagi saudara-saudaraku semua yang belum berumah tangga, silakan untuk segera menikah biar hidup tanpa barokah. Dan bagi siapa saja yang sudah mendapatkan jodoh dan menikah, mudah-mudahan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan diberi rezeki yang halal toibah, yang berlimpah ruah sehingga bisa pergi berziarah, beribadah haji ke Mekah dan Madinah untuk landing di Jeddah. Juga bagi sahabat dan kerabatku semua yang belum subscribe, silahkan. Yang bagi menyukai video ini, di klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Jadi tanpa panjang lebar lagi, nah, apa sebenarnya pohon jajawai ini? Jadi menurut sumber yang saya dapatkan dari keturunannya, pohon jajawai ini itu dulunya sengaja ditanam di atas pekuburan seorang tokoh pertama di sini yang bernama Eyang Warugawijaya, dan beliau dikonon adalah keturunan, masih kerabatnya keluarga Kerajaan Galuh. Nah, Kerajaan Galuh. Dan beliau mempunyai seorang istri, dulunya itu adalah bekas atau mantan dalam di Garut. Dan memang mereka berasal dari Garut aslinya. Sekitar wilayah Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, arah ke Tasikmalaya. Dan menurut sumber, mereka datang ke sini melalui jalur utara antara mungkin Subang, juga sampai juga singgah di Cirebon, yang akhirnya sampai di sini. Yang dulunya daerah ini masih berupa daerah belantara yang luas ya, maka disebut dulunya itu daerah Negla, saking luas. Negla dalam bahasa Sunda arti Indonesia adalah luas, padang gitu, yang masih berupa hutan yang asli. Kemudian beliau beri nama Limbangan sesuai dengan asal mula beliau berdua. Di samping beliau keturunan dari Kerajaan Galuh, dia juga seorang tokoh ulama yang sudah barang tentu pada saat itu masa penjajahan, keluarga kerajaan dan para ulama itu sering bersinggungan, adanya konflik dengan para penjajah. Isinya dia adalah seorang ulama pejuang keturunan kerajaan. Adapun metode perjuangan dia tuh berjuang dan menyebarkan agama dengan metode berzikir. Sudah bisa kita pahami, kalau kita banyak berzikir kepada Allah, tentu kita akan mudah mendapat pertolongan Allah, mudah mengalahkan musuh-musuh Allah. Dalam ini mungkin itu Belanda itu yang menjajah negara kita saat itu. Seiring berjalannya waktu, beliau dikaruniai beberapa keturunan, diantaranya satu adalah Mama Suranala, atau lebih dikenal dengan disebut Mama Kuwu, karena beliaulah yang menjadi lurah pertama di daerah Limbangan ini. Kalau sekarang yaitu sekelasnya dengan kepala desa. Sudah barang tentu dia adalah seorang tokoh yang menguasai ilmu politik, juga menguasai ilmu tata ruang. Jadi di sini adalah beliau membangun suatu kebudayaan, adalah peradaban kebudayaan yang tertata dengan rapih, dengan pemerintahan juga dengan berdasarkan agama yang cocok dengan agama Islam itulah. Dan kedua, putranya yang lebih dikenal dengan
nama Haji Muhammad Hasan atau lebih dulu dikenal juga dengan Mama Kulsum. Beliau ini lebih fokus di bidang dakwah keagamaan, jadi sudah barang tentu pasti ya. Beliau adalah seorang ulama yang jumhur saat itu. Dalam rangka memperluas dakwahnya, beliau banyak juga mendatangkan kerabat-kerabatnya yang sama-sama uh, sekelas ulama dari daerah Garut. Itu sebagai informasi tambahan ya. Di sini adalah Mama Hasan juga ya. Karena masa itu di sini memang penuh dengan dakwah. Jadi di samping itu juga karena beliau ini menjadi ras atau satu yang terhormat, ya, apalagi ada kerabat dengan kerajaan. Beliau juga dititipkan dari kerajaan Cirebon adalah di keluarga Cirebon yang di sini dititipkan untuk menimba ilmu. Di samping menimba ilmu dititipkan untuk lebih cari mengamankan diri dari kejaran pemerintah Belanda, yang salah satunya di sini bernama dari kerajaan Cirebon adalah Dewi Sriwangi ya. Nah, Sriwangi ya. Jadi kita dapat ambil kesimpulan dari sejarah ini, barang tentu beliau-beliau ini adalah orang-orang yang mulia yang memang memperjuangkan kemerdekaan, menyebarkan agama dengan cara berdakwah. Jadi kita harus bisa mengambil makna sejarah ini dengan baik ya. Jadi saya sebagai warga juga kebetulan mungkin disebut ketua RW atas nama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan dan seluruh warga di sini memohon untuk melestarikan peninggalan ini sesuai dengan fungsi dan amat sesepuh kita dulu. Karena beliau di samping berdakwah juga beliau ini banyak mewakafkan tanah-tanah untuk kepentingan agama seperti keberadaan Masjid Istiqomah dan Madrasah Ibtidaiyah, juga sawah-sawah untuk kemakmuran masjid sampai puluhan sawah ya. Itu jadi beliau ya yang dulunya dari keluarga beliau lah yang mewakafkannya. Jadi sudah barang tentu kita harus menghargai, menghormati. Jadi kita ziarahi dengan cara yang sopan, mendoakan beliau-beliau supaya amal ibadahnya dilipat gandakan, dibalas oleh Allah. Adapun saya pesan kepada pengunjung yang menganggap bahwa keberadaan makam ini ya, ini adalah di pinggirnya ada 9 makam, termasuk ada yang dari Cirebon itu dan para ulama-ulama di sini. Jadi jangan menganggap ini misteri pohon jajaw ini punya kekuatan yang magis ya, yang bisa mendatangkan manfaat, bisa mengabulkan sesuatu. Sebab saya dapat informasi di sekitar ini nih. Nah, di sekitar sini nih banyak sekali orang yang berziarah, menaruh telur, makanan, minuman sebagai saja. Apa itu maksudnya sampai ada dupa gitu kan. Ini saya rasa dikhawatirkan takut tidak sesuai dengan agama. Jadi saya pesan jangan diulangi lagi pekerjaan itu, takut kita mendatangkan kemusyrikan. Kita khawatir karena yang mendiami makam ini juga ahli tauhid, ahli agama yang menyebarkan agama, maka kita jangan kotori dengan sifat-sifat berbau musyrik. Adapun berziarah secara kita mendoakan silahkan, diperbolehkan dengan secara baik-baik dan sopan santun. Itu aja pesan-pesan. Jadi kami sekali lagi berharap jangan sekali-kali berbuat yang tidak sesuai dengan agama. Sebab amanah dari leluhur kami di sini harus melestarikan agama turun temurun sampai sekarang. Alhamdulillah keberadaan agama sampai bangunan masjid peninggalan beliau-beliau ini. Nah ini seperti ini mungkin nih. Gak tahu ini ada batok, ada apa gitu. Apa tujuannya kita nggak tahu. Mohon dimaklumi dan jauhi ya. Sampai itulah. Nah, jadi ya saya agak kalau di sini saya minta maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Ini bukan saya maksud untuk memojokkan seseorang atau siapapun, tapi bermaksud untuk kita sama-sama memahami sejarah dan tujuan sejarah. Jadi yang siapa di sini tujuannya itu udah jelas berdakwah. Itu aja. Mohon maaf dan bagi yang belum mengenal pohon ini dan mau berkunjung ke sini silahkan berkunjung.